selanjutnya. Beliau adalah Gus Islam Nahrawi, lahir di Bangkalan 21 April 1991. Pendidikan beliau adalah kajian sejarah dan filsafat Islam di Zaytuna Institute, California, kemudian Fakultas Sastra Universitas Nasional Jakarta, dan juga beliau pernah mengenyam pendidikan di Pondok Pesantren Syekhul Nafalul Bangkalan Madura. Kemudian beliau juga mengikuti organisasi yaitu Ikatan Sahabat Pelajar Nahdlatul Ulama IMNU dan Himpunan Mahasiswa Islam HMI. Kemudian aktivitas beliau adalah Direktur Eksekutif Jaringan Moderat Indonesia, kemudian Ketua Yayasan Sinergi Moderasi Nusantara dan tenaga ahli pencegahan radikalisme, ekstremisme, dan terorisme Mabes Polri. Itu sekelumit tentang beliau. Oleh karenanya kita tadi sudah mendengarkan pemaparan beliau tentang taksonomi berbagai macam pemahaman akan interpretasi agama. Oleh karenanya kita lanjut ke sesi selanjutnya adalah dialog, atau barangkali di para hadirin semuanya ada yang ingin bertanya karena penasaran akan penjelasan dari beliau. Saya buka. Untuk yang pertama kali saya berikan 3 penanya. Dari Ibu dulu, kemudian Pak Kiai, satu lagi Ibu Muhi. Ibu dulu silakan. Mohon disebutkan namanya dan dari alasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Mas Royatin, Ketua PC Muslimat Nahdlatul Ulama Kabupaten Karawang. Saya ingin bertanya, Gus. Satu, rasanya tahun-tahun sekarang ini agak berat untuk penggenerasian Nahdlatul Ulama, karena kebanyakan ini orang tua yang mesantrenkan anaknya itu tidak mengetahui bagaimana latar belakang pesantren tersebut, sehingga anak itu pulang membawa pengaruh kepada orang tuanya. Nah, ini satu, bagaimana caranya Gus untuk menghindari atau menstop mengarahkan kepada orang tua. Yang kedua, Gus, saya penasaran melihat YouTube yang di situ pencabutan ikrar LDII, LMKI dan sebagainya, pokoknya itu, Gus. Nah, itu apakah benar bahwa mereka itu sudah tahu batas nasuha, atau mungkin karena memang ingin pura-pura saja, itu tadi menggunakan politik ya, Gus, politik dalam politisasi dalam agama itu, Gus. Apakah itu benar pencabutan ikrar itu, atau hanya pura-pura, Gus? Nah, itu terima kasih, Gus. Itu saja yang ingin saya tanyakan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Untuk selanjutnya, ya, silakan Pak Kiai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin saya bertanya, Gus. Sebelumnya, kenalkan nama saya Anwar Khalid, pengurus PCNU Kabupaten Karawang, jabatan Wakil Sekretaris. Mohon pertanyaan ini dijawab dan jawabannya tolong disebarkan ke seluruh dunia muslim. Pertanyaannya sederhana saja, Gus. Saya menginginkan apa yang disampaikan oleh Gus, kita tidak ingin menjadi political toy, budak politik. Itu yang pertama. Yang kedua, saya ingin mengupas apa yang disampaikan oleh Gus itu, bahwa sejarah-sejarah itu penting. Kenapa? Karena generasi yang gagal sejarah, dia hanya akan menjadi generasi masa depan, hanya kekosongan-kekosongan belakang. Oleh karena kita tidak ingin terjebak dalam hal itu, ajarkan kepada saya
bagaimana indikator menjadi santri moderasi beragama. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Gus, perkenalkan nama saya Abdul Muhyi. Kebetulan di kepengurusan sekarang dipercaya sebagai Wakil Khatib Syuriah PCNU Kabupaten Karawang termuda. Karena usia saya masih 31 tahun. Saya mau bertanya begini, Gus. Kemarin saya di Jakarta di bulan Agustus ikut PKDP. PKDP itu pengembangan kompetensi dosen pemula. Diisi dengan materi moderasi beragama. Yang tentu pematerinya itu adalah instruktur moderasi beragama dari Kementerian Agama. Namanya Bumi Kelima kalau tidak salah. Dia menyampaikan bahwa ada seorang napi teroris perempuan, lalu kemudian dinetralisir oleh seorang akademisi atau petugas, tapi tidak disangka justru akademisi atau orang yang akan menetralisir tersebut justru terbawa paham terorisme si ibu-ibu ini. Itu faktornya seperti apa, Gus? Satu. Yang kedua, saya juga salah satu penulis. Buku saya ada judulnya Menembus Dimensi, Gus. Jadi tadi Gus menyampaikan bahwa salah satu tantangan kita bersama adalah paham ateisme atau agnostik ya. Nah, saya bikin sebuah buku judulnya Menembus Dimensi, tulisannya itu ringan dan enteng, ada sekitar 200 halaman. Itu kami atau saya berusaha untuk menentang paham-paham ateisme atau teologi-teologi yang mengarah pada teologi mujassimah. Dan saya pun waktu kuliah itu sering membaca buku-buku karya Stephen Hawking. Salah satunya ada yang berjudul A Brief History of Time. Juga filmnya juga pernah saya lihat ya, Stephen Hawking. Kemudian yang terakhir, ini pamungkas. Kami tidak tahu karena kami tidak tahu data yang sebenarnya bagaimana. Apakah setiap konstelasi pilpres di Indonesia ada orang-orang di sana yang berseberangan dengan kita, yang ikut menunggangi para politikus kita, khususnya pada saat pilpres atau pemilu. Itu saja. Allahumma fiqh ila aqwam tarik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada seluruh penanya. Langsung saja Gus untuk ditanggapi. Silakan. Baik, terima kasih. Yang pertama adalah soal regenerasi dalam NU yang memang pesantren ini harus berdiri juga. Memang pesantren ini memang adalah metodologinya begini. Kalau ada pesantren NU yang besar, itu biasanya mereka membuka di sebelahnya. Dan mereka itu rata-rata menggunakan nama pesantrennya itu seolah-olah NU. Misalnya Pondok Pesantren Imam Syafi'i, biasanya begitu. Atau kadang-kadang menggunakan nama-nama sahabat, atau bahkan menggunakan nama-nama dari ulama-ulama yang seolah-olah NU. Misalnya Pondok Pesantren Syekh Nawawi Al-Baghdadi, ada itu. Atau Al-Minangkabawi, banyak sekali. Nah ini, tapi kalau isinya di dalam itu sebenarnya ideologinya apa? Memang seharusnya yang lebih tahu adalah Kemenang. Kemenang itu sudah punya daftar dari pesantren-pesantren NU, Muhammadiyah dan seterusnya. Nah cuma kadang-kadang memang begini, yang menjadi persoalan adalah ini, ketika kita memasukkan anak kita ke dalam itu, justru mereka terjebak dalam kurikulum yang sebenarnya tidak lazim. Ini yang paling sering terjadi. Banyak keluhan ke saya, misalnya ini, ada anak salah seorang pejabat menunjukkan sebuah kitab pesantren
Ternyata di dalam kitab itu yang ditunjukkan ke saya itu adalah tulisannya Muhammad Kutub. Nama kitabnya Jahiliyyatul Qarnil Islam. Kebodohan abad ke-20. Ini jelas-jelas bukunya Ikhwanul Muslimin yang memang ingin memicu pemberontakan seseorang terhadap negaranya. Nah ini yang kadang-kadang diselipkan di dalam itu. Memang kesannya NU karena mengajarkan Sulamul Tauhid, Sulamul Diniyah dan sebagainya, mengajarkan Safinatun Najah. Tapi sebenarnya ada kitab-kitab yang diselipkan untuk diajarkan kepada mereka yang menjadi agenda-agenda tersembunyi. Nah ini yang memang susah. Makanya menurut saya alangkah baiknya kalau punya anak ya pesantrenkan saja di pesantren besar yang sudah terpercaya atau pesantren lokal yang sudah terpercaya menjadi pesantrennya teman-teman NU atau yang Muhammadiyah. Memang pesantren Muhammadiyah itu satu-satunya cara. Seperti misalnya kalau yang besar yang masukin ke Lirboyo, Tambak Beras, Sidogiri atau Nurul Jadid atau Asam Bagus Situbondo yang udah dikenal-kenal. Kalau di Kerawang misalnya ya sudah yang memang kiainya kita tahu, ustadz-ustadznya kita tahu seperti apa, atau memang nyainya pengurus muslimah atau memang di situ ada pengurus Matayat yang aktif di pesantren itu ukuran. Kalau bagi kalangan Nahdien, anak saya pernah saya pesantrenkan di daerah Jabon dulu, di Parung dulu. Saya pikir pesantren ini oke lah, karena orang lokal kiainya. Setelah saya masukin, anak saya itu tiba-tiba jadi pemberontak di rumah. Jadi pemberontak terhadap saya ketika saya menjadi imam sholat di rumah. Karena saya baca bismillah. Karena saya baca bismillah tidak langsung ke alhamdulillah. Oh, langsung saya kaget. Waduh. Terus ketika saya memberikan kajian ke anak saya protes. Nggak bisa. Kalau perlu orang se-Indonesia ini harus sedunia ini harus diislamkan semua. Lah kalau menolak Islam gimana? Saya tanya. Ya harus dipaksa menjadi Islam. Nah ini yang saya dapatkan, akhirnya anak saya keluarkan. Akhirnya saya keluarkan, yang penting dia sudah bisa tajwid di pondok pesantren itu. Akhirnya saya gebrak sendiri di rumah untuk pemahaman agama. Safinatun Najah, Sulamul Diniyah, Ta'lim saya ajarin sendiri semua. Termasuk Irsyadul Ibad saya ajarin sendiri. Kalau itu yang paham bapaknya. Nah kalau yang nggak paham, carikan pesantren yang memang kita kenal kiainya, kenal ustadznya. Di situ aja patokannya ini. Nah ini masalah yang kalau bapak-bapak yang memang tidak pernah nyantri, yang nggak tahu kitab, ya ini berat. Nanti baca kitabnya dari kiri ke kanan. Jangan tersinggung. Nah ini yang harus jadi perhatian. Yang kedua, ini saya dulu berkeputusan begini. Mengapa saya lebih memilih untuk belajar sejarah dan di Amerika pula. Nah sampai sekarang saya itu dianggap liberal karena saya belajar Islam bukan ke Timur Tengah tapi ke Amerika. Tapi saya menemukan kitab-kitab yang betul-betul tidak pernah saya temukan di Indonesia itu hanya saya temukan di Amerika. Karena di sana bebas membuka literatur. Di sini terutama kitab-kitab sejarah, kitab-kitab tarikh itu kebanyakan diumpeti, tidak boleh dipelajari. Sehingga apa? Ketika saya mengatakan bahwa Muhammad bin Abu Bakar itu terlibat dalam pembunuhannya Sayyidina Utsman, banyak kiai-kiai yang protes ke saya. Gak mungkin Muhammad bin Abu Bakar terlibat dalam pembunuhannya Sayyidina Utsman. Saya tanya, sudah pernah baca kitab? Belum. Padahal itu ditulis oleh satu kitab sejarah paling populer dan paling terakhir, namanya Tarikhul Khulafa, yang ditulis oleh Imam As-Suyuti. Tafsir Al-Quran yang Imam As-Suyuti banyak dibaca para ulama, tapi kitab tarikhnya nggak ada yang membaca. Padahal disitulah nama Muhammad bin Abu Bakar itu nyaut, meskipun eksekutor pembunuhnya bernama Ammar, orang Islam. Jelas ditulis bagaimana pengkhianatan Marwan bin Hakam dan sebagainya di dalam Tarikhul Khulafa. Nah saya dianggap saya memfitnah. Sejarah harus diberikan apa adanya, gak boleh ditutup-tutupi. Karena kalau ditutup-tutupi, yang ada pada akhirnya adalah
menyesatkan generasi Islam kita. Mengapa HTI sempat laku keras di negara ini? Karena yang diberikan adalah sejarah keemasan zaman khilafah kepada adik-adik kita di kampus dan pesantren. Yang diberikan itu adalah penaklukan Konstantinopel oleh Muhammad Al-Fatih. Tidak pernah diceritakan Muhammad Al-Fatih membunuh saudaranya sendiri hanya gara-gara rebutan kekuasaan. Tidak pernah diceritakan tiga khalifah yang LGBT. Tidak pernah diceritakan. Khalifah-khalifah yang melakukan korupsi, membobol Baitul Mal hanya untuk mendatangkan pelacur-pelacur dari Romawi. Ayo kita buka-bukaan. Makanya saya bilang mereka yang mengagungkan khilafah itu, mari kita debat di 2005. Literaturnya aku Ibnu Athir, Ibnu Katsir, Tarikh Al-Tabari, Imam Asyuti, semuanya nulis. Al-Mas'udi juga nulis tentang kisah-kisah kelam. Cuma kan kita nggak pernah mempelajari itu, dan sehingga apa? Kita tidak bisa belajar dari kesalahan sejarah. Kalau kita mau baca, mengapa orang masih banyak yang yakin perang Palestina dengan Israel itu adalah perang agama? Karena kita udah terlalu lama dibodohi. Itu perang politik. Sehingga apa? Ketika ada kelompok Muslim yang datang ke Monas pakai bendera Palestina, itu perang politik, nggak ada hubungannya sama agama. Itu kan diglorifikasi oleh Hizbut Tahrir. Supaya apa? Kalau orang ingat bendera Palestina, ingat khilafah. Karena lahirnya Hizbut Tahrir itu di Palestina. Karena itu adalah partai politik dulu di Palestina. Ini adalah urusan-urusan narasi dan branding saya sekarang. Banyak literaturnya. Bagaimana setiap agama berperang di Baitul Maqdis, bagaimana setiap peradaban dan kekuatan politik bertempur di Yerusalem. Hanya apa? Karena persoalan politik. Mulai dari zaman Titus Vespasian sampai As-Sofa, sampai Benjamin Netanyahu, Yasser Arafat, sampai hari ini Hamas, itu semua adalah perang-perang soal konsesi politik semua. Dan itu ditulis oleh seorang Anisja namanya Simon Sibekonivio. Banyak, tinggal baca semua. Kalau hari ini kita menganggap Israel ini penjajah, iya. Menjajahkan Palestina, iya. Maka yang harus dilawan bukan Israel sebagai agamanya, tapi karena dia adalah Zionis dan penjajah. Setuju saya. Tentara Israel juga ada yang orang Arab, tentara Israel juga ada yang beragama Islam, tentara Palestina yang beragama ini juga ada orang yang Kristen. 3 teman saya orang Palestina asal Ramallah di Amerika, teman saya kuliah, itu 3-tiganya orang Kristen dari Palestina. Artinya apa? Soal agama ini sudah melebur semua, baik di Israel maupun di Palestina. Yang tersisa adalah kepentingan politik yang diwujudkan dalam bentuk perang dan teror. Mau Israel itu mau Palestina sama sebenarnya, sama-sama ingin membunuh. Yang orang Israel yang Zionis ingin membunuh semua orang Palestina, yang orang Palestina yang anti Israel dan anti Zionis ingin membunuh semua orang Israel. Sama aja. Tidak akan selesai kalau semuanya hanya ingin membunuh. Sama seperti KKB Papua, mumpung ada Bapak saya itu paling nggak setuju Papua itu diselesaikan dengan perang. Kalau kita ingin mengikuti hawa nafsu, maka kita ingin membunuh semua orang di Papua itu. Yang bisa menyelesaikan adalah berhenti dengan perang. Karena kalau perang hanya melahirkan dendam dan dendam. Yang TNI dendam kepada KKB, yang KKB dendam kepada TNI. Demikian seterusnya. Tidak akan menyelesaikan persoalan, Pak. Akhirnya bangsa ini sekali merdeka mereka semuanya akan minta merdeka. Lihat aja. Maka untuk menyelesaikan ini adalah kita harus berdialog. Semuanya harus berdamai. Semua orang yang hari ini orang KKB Papua yang mengasingkan diri ke Australia, ke Selandia Baru, ke London, ada yang ke Vanuatu, ada yang ke Amerika, itu semua karena dendam, karena orang tuanya dibunuh, anaknya dibantai oleh TNI. TNI juga dendam ke KKB Papua karena membantai orang sipil, membantai anggota-anggota TNI kita, membantai brimob kita. Akhirnya apa? Dendam ketemu dendam, perangnya nggak selesai-selesai. Maka kemudian untuk mengakhiri ini, mohon izin Bapak, harus berunding Pak. Setiap peperangan itu selalu selesai dengan perundingan. Kalau perang itu tidak selesai dengan perundingan, maka yang terjadi adalah perpecahan. Itu pasti. Semua teori perang menyatakan seperti itu. Sama seperti Sudan Pak. Sudan Selatan itu
Kristen sudah tentara Islam. Perang 25 tahun nggak selesai-selesai. Karena apa? Orang Islam yang berkuasa memaksakan hukum syariat diterapkan di Sudan. Akhirnya apa? Yang Kristen memberontak, berperang. Akhirnya perang 25 tahun nggak selesai-selesai, nggak pernah ada perundingan. Akhirnya diputuskan referendum, selesai, pecah. Perang itu selesai dengan perpecahan, bukan dengan perdamaian pada akhirnya. Makanya kemudian harus dialog. Selesaikan semua dendam itu, mari berdamai satu sama lain. Bagaimanapun orang Papua, orang Jawa, orang Sumatera, semua diciptakan oleh Tuhan yang sama. Orang Papua, orang Jawa, agamanya apapun, mau Islam, mau Kristen, semua dilahirkan dengan harga diri yang sama. Ini ajaran Rasulullah. Dan semua orang yang ada di Indonesia ini punya hak dan kewajiban yang sama, apapun sukunya, apapun agamanya. Ini agama bina semua loh. Nah ini yang jarang kita anut ajaran Rasulullah tentang ini, bahwa semua manusia, apapun agamanya, apapun sukunya, semua diciptakan oleh Tuhan yang sama. Ini nggak pernah ada yang sadar. Ini tauhid betul. Wallahu ahad betul. Nah itu, wah iya keren. Saya pikir orang Madura. Ini adalah Karawang yang berpenampilan seperti orang Madura, baru saja. Jadi mari kita suarakan, kita buka sejarah itu, karena sudah ada pelajaran Pak. Orang yang berani mengungkap sejarah akhirnya dibunuh. Namanya Faraj Bauda, Prancis, dibunuh oleh Ikhwanul Muslimin. Ancaman terhadap saya juga besar, karena saya sering mengungkap sejarah, bukan ingin mencibir agama sendiri. Wallahi enggak. Saya hanya ingin menjadikan sejarah sebagai pelajaran bagi kita supaya tidak diulangi lagi hari ini. Saya dibilang pengusung radikal. Wallahi saya akan nyari duit di sini. Saya sampaikan sekali lagi kepada siapapun yang undang saya. Syarat saya dua: satu, jadwalnya pas; yang kedua, jangan saya pernah kasih honor, saya nggak terima honor. Ini saya utarakan terus loh. Karena banyak tujuan seolah-olah saya numpang makan dengan cara begini. Wallahi enggak. Saya nggak mau cari makan di sini. Uang saya udah banyak, meskipun saya bukan orang kaya. Saya udah kenyang, meskipun saya tidak doyan makan. Itu saya. Jadi mari kita berjuang bersama-sama, terutama Nahdien. Terus terang, saya lahir dan Nahdien sampai hari ini, dan insya Allah sampai mati saya Nahdien. Jadi mari kita hantarkan sejarah kita. Yang terakhir apa tadi? Ini saya juga harus misi lagi Pak di Cikeas. Oh, ini memang pertama ya, anggota Densus saja. Ini anggota Densus. Anggota Densus itu banyak juga yang terpapar, terutama intelijen. Karena begini, Intel itu dulu disusukan ke dalam tengah-tengah mereka, mengikuti pengajian mereka. Akhirnya juga dia juga terpapar. Sampai hari ini ada anggota Densus yang dipecat in absensi. Yang dipecat nggak ada orangnya karena bergabung dengan kelompok teror itu. Tapi kemudian, ya alhamdulillah, tahun 2019 ada beberapa teman NU yang kemudian menjadi tenaga ahli di Densus. Salah satunya saya, salah satunya lagi Gus Najib Ar-Ramadhani, lulusan Suria, punya pesantren di Losari, di Brebes. Dan kemudian yang ketiga ada seorang sarjana dari Al-Azhar, namanya Dr. Ginanjar Syahban. Nah ini adalah teman-teman dari kalangan Nahdien yang berusaha membentengi orang-orang di BNPT dan juga di Densus dengan pemahaman ideologi yang berbasis kepada toleransi dan juga berbasis kemanusiaan. Makanya belakangan ini yang terpapar belum ada lagi. Jadi gini Pak, memang ketika orang itu yang tidak punya dasar agama yang kuat ditanyakan, kamu pilih Pancasila apa Al-Quran? Coba, yang salah di mana? Ketika menjawab Al-Quran. Yang salah itu yang tanya. Karena Pancasila dan Quran itu tidak selevel Pak, tidak apple to apple.
Dia memang sengaja memancing orang dengan pertanyaan yang tidak sederajat, dengan harapan orang itu kalau dia menjawab dengan yang di bawahnya lagi, maka dia dianggap sebagai orang yang murtad. Ketika dia dimurtadkan, kalau polisi ditanya misalnya oleh teroris, Bapak ini Pancasila apa Al-Quran? Ketika polisinya menjawab Pancasila, maka dia ketika itu langsung dimurtadkan dan dikafirkan. Nah, titik itulah yang dipakai untuk menterpaparkan orang itu. Makanya TNI juga ada yang terpapar. Ada teroris namanya Daengkoro, itu mantan anggota TNI. Ada Santoso, ada lagi namanya Akmil Susanto kalau tidak salah di Klaten, itu juga mantan TNI. Yang mantan polisi banyak juga, banyak banget. Yang Sofyan Sauri itu mantan polisi. Artinya menjadi polisi atau tentara bukan jaminan dia tidak akan terpapar. Yang paling terakhir, karena saya harus juga bergeser. Kemarin saya kedatangan saya ke Tunis juga dalam rangka ini. Ada seorang anak muda dari Trenggalek namanya Zef Rizal. Zef Rizal ini adalah juara Olimpiade Matematika nomor 1 di dunia di Ukraina. Pintar anak Trenggalek namanya Zef Rizal. Sehingga dia diterima di Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga dengan jalur prestasi. Masuk dia ke sana. Nah, ketika di UNER dia mengikuti kajian-kajian tarbiyah dan liqoh yang diadakan oleh salah satu partai di luar kampus. Nah ini teman-teman NU harus tahu, partai ini seharusnya sampai sudah tahu semua. Nah, ketika dia mengikuti kajian tarbiyah dan liqoh salah satu partai ini di luar kampus, akhirnya ketika Abu Bakar al-Baghdadi memproklamirkan negara ISIS tahun 2015, dia berangkat ke Suriah. Anak pintar itu, yang namanya Zef Rizal. Keluarganya kehilangan. Ya dia kan keluarga biasa di Trenggalek. Kehilangan karena anaknya berangkat dia ke Suriah. Nah, ketika berangkat ke Suriah itu bergabung dengan ISIS 2018, temannya mengirim gambar ke keluarganya lewat WA. Ini Zef Rizal gambar terakhir ketika bertemu saya di daerah Mosul di Irak. Fotonya itu pahanya sudah bentuk Pak sebelum kena ledakan bom di Mosul. Dia udah pakai kruk, kakinya yang buntu itu lagi diperban. Ada foto ini. Nah kemudian tahun 2022 saya mendengar kabar anak ini terdampar di daerah Benghazi Libya. Sehingga kemarin saya berangkat ke sana. 2 bulan yang lalu saya berangkat ke Benghazi, ke perbatasan Tunis dan Libya untuk mencari tahu anak ini. Misinya hanya 2. Kalau memang tidak bisa dipulangkan ke Indonesia, sadarkan. Kalau memang belum sadar. Karena informasi terakhir dari agen Prancis di Tunisia, katanya anak ini ada di camp isolasinya pemerintah Tunisia di perbatasan Libya. Saya datang ke sana. Nggak boleh bawa HP, nggak boleh bawa paspor. Kalau saya mati di situ benar-benar nggak datang. Berangkat saya ke sana dengan modal selawat. Yang namanya ijazah dari para kiai saya baca semua, kebal anti peluru saya baca. Sampai mau izin, saya itu punya jimat dikasih guru saya dulu, saya pakai, saya nggak pernah pakai karena saking takutnya saya datang ke perbatasan Libya, no man's land, daerah nggak bertuan, nggak berpemerintahan, tapi mereka itu dikuasai oleh suku-suku perang, termasuk ada tentara Prancis juga. Ternyata dari salah satu temannya dia yang ada di camp itu orang Tanzania, dia bercerita Zef Rizal sudah mati dalam pertempuran terakhir di Rokko di Suriah karena dia tidak sanggup mengejar truk yang akan membawa mereka ke daerah Idlib. Karena dia pakai tongkat itu, akhirnya dia tidak bisa kejar truk dan akhirnya dia ditangkap dan ditembak mati di saat itu juga. Nah temannya yang dari Tanzania ini menyaksikan dia dari atas truk. Bapak Ibu sekalian, ini anak pintar. Ajaran-ajaran seperti ini tidak hanya menyasar orang yang bodoh, juga menyasar orang yang pintar. Tidak hanya menyasar orang miskin, orang yang kaya pun juga bisa kena. Itu yang berangkat ke Suriah itu dokter, ada pilot, ada petani sawit, ada pengusaha transportasi, ada yang punya penyewaan alat berat di Kalimantan, berangkat. Asetnya dijual dapat duit 14 miliar, dibawa ke sana. Pengusaha sawit
Pilot menjual rumahnya di Depok sama di Cimanggis, dapat duit kurang lebih sekitar 22 miliar, berangkat ke sana. Hari ini semuanya mati. Istri dan anaknya terdampar di Al-Ros, Al-Khol, dan juga di daerah Idlib, di kamp pengungsian semua. Itulah mengapa repatriasi, rencana pemulangan teroris yang dari Suriah mengalami hambatan karena mereka sudah dinyatakan tidak memiliki kewarganegaraan. Dan tahu nggak Bapak Ibu sekalian, ini saya ceritain karena saya betul-betul dalam urusan repatriasi ini untuk konsentrasi karena NU tidak mau harus dilibatkan karena mereka ini terpapar paham yang betul-betul bukan NU banget. Nah oleh karena itu berkali-kali kita berangkat ke Suriah untuk mempelajari ini sampai di sana ini mohon maaf ya, ini bukan porno. Sampai di sana ibu dan anaknya berhubungan badan di dalam camp. Ini mumpung direkam biar semuanya tahu. Karena apa? Karena situasi di dalam camp pengungsian itu betul-betul tidak bisa mereka melakukan apa. Suami sudah mati atau dipenjara oleh pemerintah Suriah. Ada yang mati di pertempuran. Sehingga akhirnya apa di situ? Banyak anak-anak yang baru lahir tidak jelas siapa bapak. Ini yang kesian. Padahal mereka nggak tahu apa-apa. Dan dia juga tidak menghendaki untuk lahir di tempat pengungsian seperti ini. Nah ini betul-betul menjadi konsen kita mengapa rencana pemulangan atas nama kemanusiaan ini memang mau tidak mau perlu dilakukan. Tapi di satu sisi kita udah ngadepin satu teroris saja pusingnya sudah minta ampun. Ini jumlahnya hampir 800 orang harus kita pulangkan di sini. Nah ini bukan perkara yang sederhana. Makanya Pak Mahfud MD juga sedang menggodok ini, melibatkan teman-teman NU Muhammadiyah dan juga berbagai akademisi. Kami juga bolak-balik ke sana ke Suriah untuk melakukan negosiasi ini. Sebisa mungkin kita mendirikan camp sendiri di sana, tempat untuk cuci otaknya mereka. Setelah mereka siap baru kita bawa pulang. Tapi ini juga bukan persoalan yang sangat sederhana karena di Suriah juga pemerintahnya tidak berkuasa penuh. Ada pemberontak Kurdi di sana yang berkuasa. Ada juga suku-suku lokal yang juga berkuasa. Unik sekali di sana. Nah oleh karena itu, Bapak Ibu sekalian, pelajarannya adalah pentingnya kita menjaga NKRI. Jangan sampai kita seperti mereka. Jadi kunci utamanya adalah jangan pernah melihat BNPB untuk ideologi seperti ini. Jangan melihat NU, jangan melihat Densus, jangan melihat TNI, jangan melihat Polri. Lihatlah kepada diri kita sendiri. Lembaga yang paling efektif untuk melawan paham-paham seperti ini adalah keluarga. Yang namanya lembaga terkecil di negara ini yang bernama keluarga. Kalau kita gagal menanamkan kecintaan kepada negara dan juga kepada keyakinan-keyakinan kita di rumah, anak kita akan mudah terpapar duluan. Itu pasti. Jadi mari kita mulai penangkalan ini membangun toleransi beragama kepada anak-anak kita. Mulai dari kita. Karena apa? Kerusuhan di dalam suatu negara dimulai dari tetangga melawan tetangga. Tetangga membakar rumah tetangga. Tetangga jahat kepada tetangganya. Semua dimulai dari urusan yang paling kecil. Maka untuk melawan gerakan-gerakan ideologi transnasional yang bersifat khilafahisme, wahabisme, salafisme dan seterusnya ini, mari kita mulai lewat keluarga. Gak usah jauh-jauh Pak, Bapak Ibu sekalian, pasang logonya NU di atas pintu. Bagi yang nantian ya, pasang logonya NU di atas pintu, itu nanti dengan sendirinya kita bilang, oh ya saya harus toleran. Saya itu foto Mbah Hasim ada, fotonya NU ada, saya pernah Nurlin ada, Gus Dur ada, kakek saya ada, semua ada. Fotonya Mbah Yai Ahmad Dahlan lagi main biola pun saya punya. Ini adalah ulama-ulama yang betul-betul ingin menanamkan cinta negara. Nah ini, mari mulai dengan keluarga seperti itu. Kita ajari anak-anak kita untuk hidup toleran, tidak benci, tidak mencaci maki. Itu saja dari saya. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat. Karena saya bergeser ke Cikeas, kurang lebihnya saya minta maaf karena saya memang agak kelelahan. Terima kasih Bapak Ibu sekalian.
Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.